Hai fans Leslar, pada kesempatan ini channel Saiful Bahri Desain ingin berbagi terkait buku yang dibaca oleh Rizky Bilar, di mana isi buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, yaitu menyampaikan dalam tulisannya sangatlah cerdas dan berimbang dengan menyelipkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ini mungkin menjadi salah satu kelebihan buku ini karena dengan meletakkan firman Allah sebagai pedoman untuk kita bisa percaya dan lebih yakin bahwa semuanya itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Nyatanya Rizky Bilar suka membaca buku motivasi yang dimana isi buku tersebut berisi suatu kesadaran diri dan lain sebagainya dan semua itu berpedoman dalam Al-Quran. Rizky Bilar selalu melatih dirinya untuk menjadi seseorang yang sederhana, rendah hati dan tidak sombong. Tak heran jika Lesti Kejora sangat menyukai Rizky Bilar. Seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan seputar info terbaru terkait Lesti dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan buku motivasi Islami terbaik yang sedang Rizky Bilar baca baru-baru ini dari seorang penulis berinisial AK. Review buku ini dari dulu ingin aku ulas lebih dalam, tapi punya kesempatan di hari ini. Tidak ada kata terlambat sebelum kita mulai untuk mencobanya. Orang yang gagal dan tak melakukan apa-apalah yang merasa rugi dan akan menyalahkan diri sendiri. Review buku ini aku mulai dari penulisnya yang hanya bertanda inisial yaitu AK, menjadi suatu misteri dan pertanyaan oleh para penggemar buku karya beliau termasuk Rizky Bilar. Buku beliau sangat menginspirasi dan luar biasa dampaknya setelah membaca sampai habis. Namun jangan kecewa dan bimbang karena di halaman belakang buku ini beliau menyampaikan alasannya kenapa tidak mencantumkan nama, serta penjelasan yang mendukung agar pembaca tetap fokus sama karyanya bukan orangnya. Ya Allah Tolong Aku sedih, aku bingung, aku kesal, merupakan buku nasional bestseller di seluruh toko buku ternama Indonesia. Kenapa tidak pada tahun 2016 buku ini sudah masuk kepada cetakan ke-26 dengan berganti macam cover dari soft sampai hardcover. Bisa dibayangkan jika berada dalam kesedihan, terpuruk dan merasakan emosi yang luar biasa, saya sarankan untuk membaca buku ini karena berisi nasihat dan kata-kata motivasi yang membangun sehingga dampaknya bisa kita rasakan langsung bila kita membaca dengan tenang. Buku ini ditulis oleh penulis dengan bahasa yang ringan dan santai, sehingga apa yang ingin beliau sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kalimat yang ditulis oleh penulis tertata dengan baik dan lugas, tidak ada bahasa seolah menggurui atau memerintahkan. Ia menyampaikan dalam tulisannya sangatlah cerdas dan berimbang dengan menyelipkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ini mungkin menjadi salah satu kelebihan buku ini karena dengan meletakkan firman Allah sebagai pedoman untuk kita bisa percaya dan lebih yakin bahwa semuanya itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah pesan untuk mengingatkan kita lebih dekat dengan Allah Sang Pencipta umat manusia beserta segala yang terjadi di dunia ini. Permasalahan yang terjadi pada kita tak lain datang dari Allah agar kita sadar dan selalu ingat bahwa Allah lah tempat mengadu yang paling ampuh daripada manusia. Di setiap bab yang kita baca dalam buku ini, pada akhir penjelasan akan dibuat sebuah kolom kesimpulan yang merangkum seluruh isi bab tersebut. Sehingga pembaca kembali mengingat apa yang telah dibaca untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kolom kesimpulan juga diselipkan kalimat pembangun atau motivasi yang membuat kita kembali bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu juga semangat untuk membaca bab selanjutnya agar bisa khatam dan cepat mengambil hikmah sehingga bisa dilakukan dalam keseharian. Di bab 2 paling akhir, penulis juga membuat sebuah petuah bijak yang tak asing bagi kita untuk membacanya karena kata-kata bijak tersebut diambil dari orang-orang ternama tokoh dunia. Juga dituliskan sebuah kumpulan hadis-hadis sahih dan ayat suci Al-Quran yang terpilih mewakili dari isi buku sesuai dengan babnya masing-masing dan bisa membuat kita semakin meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulullah sebagai suri tauladan umat manusia di dunia ini. Banyak hal baru yang kita dapatkan dari buku ini, membuka pemikiran kita lebih luas lagi dalam menghadapi suatu permasalahan dan bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut agar bisa kita jalani dengan baik. Aku salut dengan kepiawaian penulis dalam merangkai kalimat yang sinkron dengan kondisi saat sekarang. Aku bertambah curiga kalau penulisnya ini adalah seorang wanita karena kata-kata dan kalimat yang dipakai sangat menyentuh dan luar biasa maknanya. Tapi itu semua belum ada jawabannya laki-laki atau perempuan. Tentang penulis, banyak yang bertanya, siapa sebenarnya AK? Siapakah nama aslinya? Apakah ia pria atau wanita? Dari awal menulis buku, Ya Allah Tolong Aku, AK sudah berniat untuk tidak mengungkap jati diri yang sesungguhnya kepada umum. Kenapa kok penulis sengaja merahasiakan namanya?
Karena menurutnya, semata-mata agar pembaca tidak terpengaruh dengan siapa yang bicara, melainkan lebih mendengar apa yang dikatakan. Sejak tahun 2010, penulis dengan nama Pena AK sudah menghasilkan cukup banyak buku-buku bertema religi. Buku-buku AK sudah dicetak berkali-kali, bahkan buku ini sudah dicetak ulang sampai 29 kali sejak pertama kali terbit dan menjadi bestseller. Dalam buku ini terdapat 20 bab. Lihatlah air mataku. Semuanya payah. Kenapa? Siapa yang salah? Untuk apa aku hidup terus? Apa arti hidup ini? Siapakah aku? Kenapa harus ada musibah? Apa itu takdir? Di mana bahagia? Minta simpati. Lihatlah orang lain. Kesedihan harus berhenti sekarang. Jadilah dirimu sendiri. Ya Allah, di mana engkau? Berprasangka baik, sabar, pasrah dan tawakal. Nasihat terakhir, penutup. Buku ini sangat menginspirasi dan luar biasa dampaknya setelah membaca sampai habis. Bisa dibayangkan jika berada dalam kesedihan, terpuruk dan merasakan emosi yang luar biasa, saya sarankan untuk membaca buku ini karena berisi nasihat dan kata-kata motivasi yang membangun sehingga dampaknya bisa kita rasakan langsung bila kita membaca dengan tenang. Beliau menyampaikan dalam tulisannya ini sangat bagus dan berimbang dengan menyelipkan bacaan ayat suci Al-Quran. Ini merupakan sebuah pesan untuk mengingatkan kita lebih dekat dengan Allah Sang Pencipta umat manusia beserta segala yang terjadi di dunia ini. Permasalahan yang terjadi pada kita tak lain datang dari Allah agar kita sadar dan selalu ingat bahwa Allah lah tempat mengadu yang paling ampuh daripada manusia. Di setiap akhir penjelasan bab dibuat sebuah pesan kesimpulan yang merangkum seluruh isi bab tersebut. Sehingga pembaca kembali mengingat apa yang telah dibaca untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kolom kesimpulan juga diselipkan kalimat pembangun atau motivasi yang membuat kita kembali bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu juga semangat untuk membaca bab selanjutnya agar bisa hatam dan cepat mengambil hikmah sehingga bisa dilakukan dalam keseharian.